Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami menyapa saudara dimanapun saudara berada, dan seluruh sidang jemaat baik yang di Baligi, di Lintong, di Huta, dan di mana saja saudara berada. Kami menyapa saudara, Salam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, walaupun saudara masih mengikuti ibadah ini dari tempat kita masing-masing, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan cara untuk mendatangkan hadiratnya di rumah kita, di tempat kita, dimanapun kita dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan juga dapat menjangkau saudara, menjamah saudara pada malam ini juga. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberi kami terus kesempatan untuk kami dapat melakukan ibadah kami. Walaupun penuh dengan keterbatasan, namun kami tidak dapat dibatasi oleh Tuhan. Firman-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun ruang dan waktu dan tempat. Firman-Mu sampai kepada sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kami lewat firman yang diberitakan malam ini. Jamah kami, ubahkan kami, dan kerjakan mujizat-mujizat-Mu di dalam hidup kami. Saat kami mendengar firman Tuhan, Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita ikuti Bapak Ibu dengan baik. Dengan baik. Baik Bapak Ibu, Matius 24 ayat 21 sampai 25. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sering mendengarkan tentang satu pribadi yang sering disebut dan sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu tentang antikristus. Alkitab berkata Bapak Ibu bahwa antikristus itu adalah pembinasa yang sangat keji, pembinasa yang sangat keji, pembinasa yang sangat keji. Maka dikatakan di sini, pada waktu itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita belajar bersama-sama, ya. Mari kita belajar bersama-sama bahwa ini saudara, kita bacakan atau kita belajar atau kita ulang-ulang untuk menyampaikannya kepada setiap kita, sidang jemaat dan siapa saja yang dapat mendengarkan khotbah ini atau yang pernah mendengarkan khotbah ini. Saya mengatakan kepada kita, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan menakut-nakuti, tetapi mempersiapkan kita. Mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini adalah satu kebenaran yang suatu saat lambat atau cepat akan menjadi kenyataan. Akan dialami oleh setiap manusia. Saya katakan kepada saudara, saudara percaya atau tidak percaya akan hal ini pasti akan digenapi. Karena Tuhan tidak bergantung saudara percaya atau tidak. Tapi firman-Nya akan dinyatakan tepat pada waktunya kalau sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Firman ini pasti akan digenapi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa akan ada siksaan yang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau akan ada siksaan yang dahsyat, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hanya dicela saja, saudara tidak sanggup bertahan. Kalau hanya diejek saja, saudara tidak sanggup bertahan. Kalau hanya oleh karena saudara puasa dan saudara mulai merasakan kesakitan, saudara tidak dapat bertahan. Dan saudara membatalkan puasa saudara. Saudara menyangkal puasa itu. Apa yang akan terjadi dengan penggenapan firman dalam Matius pasal 24 ayat 21 ini? Akan ada siksaan yang dahsyat. Sepertinya belum pernah terjadi. Apakah saudara dapat bertahan? Saya katakan Bapak Ibu, mari kita belajar bertahan. Dengan ejekan, ancaman mereka tidak mau lagi berteman dengan kita. Dengan ancaman mereka tidak lagi menghadiri kegiatan kita dan sebagainya. Saya katakan mari kita bertahan, mempertahankan iman percaya kita. Mari kita bertahan mempertahankan firman yang sudah kita percayai selama ini. Sebab kalau saudara tidak berlatih untuk menghadapi berbagai ancaman, berbagai tantangan, berbagai siksaan, berbagai aniaya, berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan pada daging kita. Kalau saudara tidak dapat bertahan, pertanyaan saya, dengan apa saudara dapat bertahan pada zaman ketika siksaan yang dahsyat akan terjadi? Dengan kekuatan apa saudara dapat bertahan? Kalau hanya sepele saja saudara tidak bisa kuat. Saudara sudah menyangkal Tuhan. Hanya dengan ancaman yang sedikit saja, saudara sudah mundur dari Tuhan. Saudara sudah mundur dari iman percaya saudara. Saudara sudah mundur dari segala pengharapan yang sudah saudara miliki seharusnya dalam Kristus. Ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan berpegang teguh pada kebenaran firman yang sedang dan sudah menjadi pegangan saudara selama ini. Tapi saya katakan di sini saudara, siksaan ini adalah seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Oh, maha dahsyat siksaan itu Bapak Ibu. Luar biasa karena pembunuhan saudara sudah pernah lihat.
penyiksaan saudara pernah lihat. Tapi ini dikatakan saudara, seperti belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Dan dikatakan pada ayat 20 dan pada ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu itu akan dipersingkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar. Saya juga berpikir, seandainya kita menggambarkan firman ini pada keadaan kita hari-hari ini, seandainya kita menggambarkan firman Tuhan ini pada keadaan kita ya saat ini di mana wabah corona COVID-19 melanda bangsa kita. Bayangkan kalau tidak dipersingkat. Bayangkan kalau tidak dipersingkat, saudaraku. Bayangkan kalau tidak dipersingkat. Akan apa yang terjadi? Kalau sekarang saja saudara, ini sudah dipersingkat. Ya, masih waktu ini padahal hanya beberapa bulan saja. Bayangkan banyak yang bangkrut. Banyak yang dipecat dari pekerjaannya. Banyak yang hampir tidak bisa makan. Bayangkan kalau masa-masa corona ini, saudara, waktunya tidak dipersingkat. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Manusia akan bermatian karena siksaan wabah corona ini. Dampaknya luar biasa. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan masih mengizinkan kita untuk tidak masuk dalam penderitaan maha dahsyat, siksaan maha dahsyat. Waktu ini dipersingkat melalui pemerintah kita, mulai dibebaskan bekerja. Masih bisa kita beraktivitas walaupun penuh keterbatasan. Masih kita bisa bekerja, masih mulai buka toko, mulai buka restoran, mulai buka perusahaan-perusahaan, mulai walaupun penuh keterbatasan. Bayangkan kalau selamanya mungkin 1 tahun saja ditutup, habis saudara. Habis. Apa yang akan terjadi dengan masa ini? Tapi saya belajar dari firman Tuhan, karena ada orang percaya di bumi ini. Karena ada orang percaya di bangsa ini. Karena ada orang percaya di kota di mana saudara berada. Maka oleh karena itu Tuhan perhitungkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan membela orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Alkitab mencatat demi gerejanya, demi saudara yang percaya kepada Tuhan, demi saudara tebusan Kristus, waktu itu dipersingkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kalau kita tariknya, firman ini pada keadaan kita sekarang. Saya juga merenung Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya ada lagi yang lebih dahsyat dari corona ini, dan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan lebih dahsyat. Sebab ini sudah dahsyat Bapak Ibu. Ini sudah dahsyat. Sudah mendatangkan penderitaan bagi sebagian banyak orang. Para orang kaya saja menjerit perusahaan mereka. Banyak mungkin yang tidak jalan dengan baik. Orang-orang kaya itu loh Bapak Ibu. Apalagi yang hanya usaha kecil-kecilan dan sebagainya. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main loh. Dengan adanya ini saya katakan, buka pintu hatimu. Sebab lewat pemberitaan firman Tuhan ini, Yesus sedang berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau dengar dengan baik, buka hatimu, dia akan masuk. Dan engkau akan mengalami bahagia dan sukacita yang tiada tara,
Karena Alkitab mengatakan ia makan bersama-sama dengan orang yang membuka hatinya, ada suasana pesta. Ada suasana sukacita. Ada kemenangan. Ada pengharapan yang akan dikaruniakan Kristus ketika kita membuka pintu hati kita dan Yesus masuk di dalam. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang maha kasih. Ia mempersingkat waktu itu demi anak-anaknya. Bahkan saya katakan demi saudara. Demi bapak dan ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia mempersingkat waktu itu. Sehingga saudara dan saya tidak terlalu masuk dalam penderitaan yang begitu serius. Namun saya berharap Bapak Ibu, melalui keadaan batu kerikil yang menerpa kita, ya, walaupun dia sekecil apapun, biarlah ini mengingatkan kita. Biarlah ini mengingatkan kita. Satu, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dua, ingatlah Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sekali lagi Tuhan itu baik. Demi saya dan saudara. Demi tebusan-tebusan darah. Ia mempersingkat waktu itu. Itulah buktinya Tuhan itu baik. Masihkah kita menyakiti Tuhan? Saudara, jangan sampai saudara tidak percaya. Saya katakan, udahlah. Kalau dulu saudara bermain-main dengan Tuhan, bertobatlah. Kalau dulu saudara sekedar saja beribadah, bertobatlah. Kalau dulu saudara tidak serius dengar firman, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Udah lupakan yang lama-lama itu. Ketidakbaikan saudara, percayalah. Tuhan lupakan kok semuanya itu. Jangan katakan lagi, masihkah ada pengampunan buat saya? Tuhan itu baik. Ia tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Saudara pikir Tuhan itu jahat? Saudara pikir Tuhan itu menginginkan saudara binasa? Tidak. Demi saudara, ia rela turun ke dalam dunia ini. Demi saudara, ia rela miskin lahir di kandang domba. Saya manusia yang paling miskin sekalipun gak ada loh yang lahir di kandang domba. Semiskin apapun dia. Tapi demi saudara dan saya, ia kerjakan itu untuk membuktikan ia mengasihi kita. Tidak ada alasan untuk saudara membenci Tuhan. Tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak mentaati Tuhan. Tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bayar harga mati-matian di dalam mengikut Dia. Tidak ada alasan bagi kita manusia untuk tidak bayar harga, untuk tidak berkorban, untuk kita tidak merelakan, untuk kita tidak melakukan apa saja demi Dia yang telah mengasihi kita. Mari saudaraku, pesan saya jangan sampai terlambat. Pesan saya jangan sampai terlambat. Dan sekali lagi pesan saya jangan sampai terlambat. Manfaatkan dan gunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 25 sekali lagi, camkanlah, ingatlah, ucapkan ini, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau nanti suatu saat malapetaka tiba-tiba melanda hidupmu, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan hamba Tuhan, camkanlah. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebagai hamba Tuhan, camkanlah. Saya sudah mengajarkannya kepadamu. Ya, jangan lagi saudaraku halal lahiriah menjadi kebanggaanmu. Kalau dulu okelah.
Hari ini jangan lagi hal-hal duniawi menjadi kebanggaanmu. Kalau dulu okelah. Lihatlah saudara. Ketika tsunami datang. Semua harta tidak berguna. Ketika gempa datang. Jangankan harta dia pikirkan untuk diselamatkan. Nyawanya pun belum tentu ia lolos dapat selamat. Ketika banjir bandang datang, rumah-rumah dihanyutkan, mobil-mobil dihanyutkan. Itu bukan mobil-mobilan, teman. Mobil-mobil yang harganya mahal. Mungkin kita nggak tahu berapa lama mereka bekerja keras menabung, mengumpulkan uang untuk mendapatkan itu. Barangkali mereka berjuang untuk itu, mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak peduli Tuhan, mereka bengis terhadap pendeta, mereka bengis terhadap gereja ketika mereka diingatkan, mereka berontak, hati mereka bersungut-sungut. Dan ketika datang air bah, ketika datang banjir bandang, ketika datang gempa bumi, ketika datang saudaraku tsunami, lalu apa yang mereka bisa pertahankan? Dan ini hanya sebuah gambaran bahwa ketika Tuhan datang, dunia ini akan digulung habis. Ketika Tuhan datang. Jadi pesan saya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Mari datang kepada Tuhan. Mari bertobat. Mari luangkan waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ya, perhatikan baik-baik, ya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, kita perhatikan baik-baik, ya. Mari kita perhatikan baik-baik. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Saya perbaiki dulu sebentar posisi saya Bapak Ibu. Wahyu 20 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan baik-baik. Ya, Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atas. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Pada waktu siksaan itu datang, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pada waktu siksaan itu datang, saya mau ingatkan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertahan. Jangan sampai menyangkal Kristus. Mulai dari hal-hal kecil. Suami melarang ibadah, suami melarang bertuhan. Orang-orang lain melarang kita bertuhan. Mari kita bertahan. Mulai dari perkara-perkara kecil. Karena kalau itu saja saudara tidak dapat bertahan, saya katakan bagaimana saudara bertahan ketika ancaman pemenggalan pemenggalan kepala dilakukan pada suatu waktu sesuai dengan firman Tuhan ini. Sebab dikatakan di sini Bapak Ibu, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Alkitab berkata sekalipun mereka dibunuh, sekalipun mereka disiksa, tapi ketika mereka mati, kepala mereka dipenggal. Alkitab berkata dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kalau saya boleh katakan, lebih baik saudara menderita sekarang daripada menderita nanti. Di dalam kekekalan, saudara dibuang ke dalam lautan api belerang. Lebih baik menderita sekarang. Lebih baik dipenggal kepala sekarang
daripada nanti masuk ke dalam lautan api belerang. Saya katakan jangan takut. Jangan takut. Ayo kuatkan iman saudara. Ayo tetap pertahankan pendirian saudara terhadap iman saudara. Terhadap firman yang saudara sudah dengar, firman yang saudara sudah pegang, peganglah itu kuat-kuat. Jangan lepas. Jangan ada orang yang mengambil daripadamu pengharapan yang sudah jadi milik. Haleluya. Mari saudaraku. Jangan mau berpegang teguh. Jangan takut dikucilkan. Karena lebih menyedihkan dan lebih menyakitkan nanti di dalam lautan api neraka. Lihatlah di sini. Mereka yang rela kepalanya dipenggal karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, karena mereka tidak menyembah binatang itu. Mereka tidak mau menyembah patungnya. Tidak mau menerima tandanya pada dahi mereka dan pada tangan mereka. Alkitab mencatat mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipenggal kepala, berapa lama sih sakitnya? Tetapi nanti akan masuk memerintah bersama-sama 1000 tahun lamanya. Oh, haleluya. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kita akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus pada waktu itu. Masakan kita tidak rela, saudaraku? Daging ini menderita untuk sementara waktu. Demi kebahagiaan yang abadi, yang kekal bersama dengan Kristus. Pesan saya malam ini, jangan mau dipengaruhi imanmu. Jangan mau dihalangi untuk saudara datang pada Tuhan. Jangan mau dihambat imanmu. Jangan mau dihambat ibadahmu. Berjuanglah. Lebih baik menderita sekarang daripada kelak menderita di dalam lautan api belerang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen tentu memiliki kesaksian Yesus dan iman kepada Yesus. Tetapi saudaraku, orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus dan memiliki iman di dalam Kristus, tetapi karena takut pada manusia, takut pada orang tertentu, takut pada tetangga, lebih menghormati, lebih menghargai manusia daripada menghargai, menghormati Tuhan, lebih takut kepada lebih takut kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia daripada firman, perintah firman, hukum-hukum firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Orang itu, saudaraku, pada akhirnya tinggal dan masuk dalam aniaya antikristus. Dan kemungkinan akan menghadapi, saudaraku, hal berikut. Pertama, mereka akan menerima cap antikristus 666. Saudaraku, ya, kita lihat Bapak Ibu, dan akan menyembah antikristus. Dan orang itu akan menjadi anggota antikristus. Dan sama seperti antikristus menjadi kejam, menjadi sadis, menjadi jahat, dan menjadi keji seperti antikristus. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang keji sekarang ini menghalangi orang beribadah itu sebenarnya sudah pribadi antikristus. Menyiksa orang karena beribadah kepada Tuhannya, ya, memurkai orang karena beribadah kepada Tuhannya. Itu sebenarnya antikristus kecil. Tapi sebelum antikristus yang sebenarnya muncul, masih ada kesempatan bagimu, bertobatlah. Mari datang kepada Tuhan.
Sebab antikristus itu yang paling dia tantang adalah orang beribadah kepada Tuhan. Itu paling dia benci. Jangan jadi antikristus. Biarkan orang beribadah kepada Tuhan. Kenapa mereka jatuh dalam tangan antikristus? Kenapa mereka menyembah? Tidak kuat terhadap salib. Padahal Tuhan katakan, ikutlah aku dan pikullah salib. Padahal Tuhan katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikutlah aku dan sangkallah dirimu. Jadi kalau kita tidak kuat saat ini, menyangkal diri kita tidak kuat saat ini, saudaraku, melewati berbagai macam ancaman dan sebagainya, bagaimana kita bisa kuat menghadapi antikristus nanti? Latih dirimu mulai dari sekarang. Makanya orang-orang seperti itu karena tidak kuat ya menghadapi antikristus, akhirnya mereka jatuh ke dalam tangan antikristus. Mereka menerima cap 666 sebagai tanda antikristus, dan mereka Bapak Ibu menyembah antikristus. Ya. Nah, maka orang itu saudaraku dapat dipastikan tidak akan mengalami siksaan. Ya. Tapi kalau sudah menerima sudah menyembah antikristus, sudah menerima tanda atau cap antikristus pada dahinya dan pada tangannya, ya dipastikan kemungkinan besar ya, karena dia sudah gabung dengan antikristus dan hidupnya sudah seperti antikristus, ya kemungkinan besar dia tidak akan mengalami siksaan. Tidak akan mengalami pemenggalan kepala. Ya, karena sudah menjadi pengikut atau sudah menjadi sama seperti pribadi antikristus yang sadis, ya, kejam, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ingat, sekalipun sudah bergembira karena bersama-sama dengan antikristus, ingat itu hanya 3,5 tahun, saudara. Setelah itu akan dibinasakan selama-lamanya di dalam lautan api neraka. Ya, di sini kita melihat 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Perhatikan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafasnya, dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Hanya sementara, jangan bergirang. Jangan saudara berpikir ikut antikristus, lalu pada zaman pemerintahan antikristus, saudara bergembira, orang-orang yang ikut antikristus bersenang-senang. Enggak, hanya sementara waktu. Tuhan Yesus akan menginjakkan kakinya di bumi bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan Tuhan Yesus akan membinasakan antikristus hanya dengan nafas dari mulut. Roh Kudus sanggup menghancurkan pekerjaan antikris dan pribadi antikris. Ya, dan kita akan melihat saudara, ya. Tetapi apabila gereja Tuhan, ya, sudah disingkirkan ke padang gurun, ya, pada waktu itulah antikristus akan datang, dia berkuasa, orang-orang yang tertinggal pada waktu itu saudara, ya, menjadi pengikut antikristus dan mereka akan dibinasakan Tuhan. Ya, kita lihat tempatnya di mana? Wahyu 19 ayat yang ke-20. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu. Inilah antikristus, si binatang itu. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Orang-orang yang berkata palsu, berbicara palsu, suka bohong, suka dusta. Ada di gereja tapi penuh kebohongan. Ya, ada di gereja tapi penuh dengan dusta. Itu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bagaikan nabi-nabi palsu yang suka mengucapkan dusta. Ya, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya.
Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi tempat antikristus dan antek-anteknya, tempat antikristus dan pengikut-pengikutnya, tempatnya ada di dalam neraka, api belerang. Di sana akan ada penderitaan kekal. Di sana akan ada kehausan kekal. Di sana akan ada kelaparan kekal. Tapi tidak ada pertolongan. Tidak ada minuman. Tidak ada makanan. Siang dan malam ingin mati. Tidak mati-mati. Alkitab berkata mereka dijangkiti dengan ulat-ulat. Dan ulat-ulat itu tidak mati-mati bersama dengan mereka. Dan ulat-ulat itu siang dan malam menyakiti mereka, menggerogoti daging mereka, memanjati mereka dari kaki sampai kepala. Dan api juga menyambar-nyambar. Dan siang dan malam akan mereka alami siksaan dalam lautan api neraka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya katakan bertahanlah. Lebih baiklah kita bertahan Bapak Ibu. Lebih baiklah kita bertahan. Mungkin ada yang marah kepadamu karena engkau ibadah. Ada yang mungkin mengucilkan engkau karena ibadah. Ada yang mungkin mendatangkan penderitaan bagimu karena engkau ibadah. Ada yang mungkin mendatangkan siksaan bagimu karena engkau ibadah. Lebih baik engkau menanggung yang sementara itu. Daripada nanti kekal di dalam lautan api belerang. Ya. Lebih baiklah saudaraku, bersabarlah dalam siksaan yang sementara itu. Daripada nanti di dalam lautan api kekal selama-lamanya. Ya, kita melihat Bapak Ibu, pengikut-pengikut antikristus yang menerima cap antikristus juga akan binasa. Antikristus si binatang itu dan pengikut-pengikutnya akan dibinasakan, dibuang, dilempar ke dalam lautan api siksaan yang dahsyat. Ya, nanti saudaraku, itu penderitaan kekal. Nah, kalau menurut saya sih ya, malam ini lebih baik sekarang izinkan, relakan dagingmu mengalami penderitaan secara daging. Ya, karena diejek, karena dikucilkan, karena dianiaya. Semuanya adalah karena iman kita kepada Yesus. Karena pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, kita dianggap saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita rela diejek, difitnah. Kita rela dikucilkan, dianiaya. Itu semua karena pengikutan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Lebih baik menderita sementara waktu daripada dibuang dan dilemparkan ke dalam lautan api belerang selama-lamanya. Pesan saya, bertahanlah, jangan sangkal Tuhan, jangan gampang lemah, jadilah kuat dan jadilah pemenang atas salib yang diizinkan Tuhan kita pikul. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan banyak anak-anak Tuhan mengalami berbagai hal-hal yang disebut salib, yang menyengsarakan daging. Seringkali kita temukan bahwa banyak anak-anak Tuhan kalah. Akhirnya menyerah karena tidak kuat lagi. Mereka tidak bisa bertahan.
Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang-orang jatuh pada pemerintahan antikristus, mereka akan mengalami apa yang disebut siksaan yang sadis, yang belum pernah terjadi. Kalau dia lolos, selamat, tidak akan binasa. Tapi jarang yang dapat bertahan. Ya, dikatakan tadi pada Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atas. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Orang percaya akan mengalami siksaan atau penderitaan daging, ya, karena mempertahankan, barangkali sampai pada pemenggalan atau pemotongan kepala. Tetapi pada saat Yesus datang kali kedua, mereka akan dibangkitkan untuk masuk dalam pesta anak domba dan masuk dalam Yerusalem yang baru, sorga yang kekal selama-lamanya. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya sebut lebih baik menderita sekarang daripada nanti jatuh ke dalam tangan antikris. Tetapi kalau bertahan akan dibangkitkan pada waktu Tuhan datang dan akan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, sekarang masih tersedia kesempatan bagi kita untuk dapat menerima penderitaan daging. Biarkanlah daging itu mengalami tekanan oleh karena setan tidak senang. Oleh karena setan, saudaraku, marah. Oleh karena setan murka besar. Ia bisa pakai orang-orang tertentu, bahkan yang paling dekat dengan kita. Ia bisa pakai suami. Ia bisa pakai istri. Ia bisa pakai anak. Ia bisa pakai orang tua. Ia bisa pakai tetangga. Ia bisa pakai orang sekampung. Ia bisa pakai siapa saja untuk dapat menjadi alatnya, memurkai, memarahi, mendatangkan penderitaan, mendatangkan siksaan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan imannya kepada Kristus. Pesan saya, Bapak Ibu, jangan terima 666 pada dahi dan pada tangan. Ya, jangan. Jangan terima itu. Apapun yang terjadi, lawan. Apapun yang terjadi, jangan mau dikenakan. Angka itu adalah cap kepemilikan antikristus secara sah. Kita lihat, Bapak Ibu, gambaran orang-orang bahwa yang ada di dalam bait Allah pun juga sebenarnya mereka sudah dicap. Jadi untuk itu kita berjuang keras untuk melepaskan mereka. Dalam Lukas pasal 13 ayat 10 dan 11 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ya. Ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Alkitab berkata, Bapak Ibu, bahwa kekhawatiran membungkukkan orang. Berarti orang-orang yang ada dalam gereja, orang-orang yang ada dalam rumah ibadah, mengikuti ibadah kepada Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan janji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hidup dalam kekhawatiran, sama dengan tidak percaya firman yang mereka dengar. Sama dengan mereka tidak percaya Tuhan yang mereka sudah dengar lewat firman yang diberitakan. Dan orang-orang ini, saudaraku, adalah orang-orang yang bungkuk di dalam gereja. Orang-orang yang bungkuk artinya apa? Orang-orang yang tidak sanggup menanggung beban. Orang-orang yang tidak kuat menanggung beban. Dan orang-orang ini, saudara, beban apa sekecil apapun yang dibebankan kepada mereka seturut dengan firman, mereka akan menolak. Mereka akan berontak. Mereka tidak mau memikul beban itu karena mereka tidak sanggup memikulnya. Kenapa mereka tidak sanggup memikulnya? Mereka semua bungkuk. Itu pengertian rohaninya adalah hidup dalam kekhawatiran. Orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran tapi rajin gereja. Orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Orang-orang yang hidup dalam kecemasan. Orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Tapi rajin beribadah, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Bungkuk secara rohani. Tidak sanggup menanggung beban. Dan orang-orang ini sedang mengalami tekanan setan. Tekanan antikristus. Karena 666 itu, 18 bagi 3, 6. Dan itu adalah gambaran orang yang dibelenggu setan. Antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara orang-orang rajin ke gereja, tapi mereka hidup dalam kekhawatiran. Saudara jangan anggap enteng tentang kekhawatiran. Khawatir berarti tidak percaya firman yang saudara dengar. Khawatir berarti tidak percaya firman yang memberitakan Yesus yang sanggup menolong saudara. Khawatir terhadap baru saja saudara menyembah Tuhan, tapi saudara tidak percaya tentang Tuhan yang saudara sembah. Itu berarti saudara sedang mengalami tekanan intimidasi belenggu setan. Dan Alkitab berkata, karena orang ini adalah anak Abraham, dia harus dibebaskan. Apakah saudara orang yang rajin ibadah tapi hidup dalam kekhawatiran? Apakah saudara adalah orang yang rajin mendengar firman tapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup diri saudara, dan menyembah dia? Saudara mendengar firman-Nya, tapi saudara menyangkal firman-Nya, berarti saudara menyangkal Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara. Bangkitkan iman percayamu. Yesusku dan Yesusmu sanggup menggenapi firman yang saudara dengar, termasuk firman yang saudara dengar malam ini. Jangan sampai saudara rajin ibadah tapi tetap bungkuk karena tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini di dalam rumah ibadah. Ini orang yang beribadah. Ini orang yang rajin ibadah. Di dalam rumah ibadah, orang yang senang menyembah Tuhan. Di dalam rumah ibadah, orang yang senang dengar firman. Orang yang beribadah, orang yang dilihat orang bahwa orang ini rajin bertuhan, rajin beribadah. Pergi dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, disaksikan tetangganya, disaksikan sekampungnya. Tapi tiba di gereja, hidup ia sudah goncang dan pendiriannya sudah roboh. Bapak Ibu, orang kayak begini, saya katakan lebih baik buka-bukaan. Kalau itu adalah hidup saudara, jangan lecehkan Tuhan. Saudara rajin ibadah, tapi tetap hidup dalam kekhawatiran. Itu bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Tuhan. Jangan izinkan iblis itu menekan. Di dalam nama Yesus, roh intimidasi terlepas dari hidup saudara. Di dalam nama Yesus, roh kekhawatiran yang membelenggu saudara terlepas dari hidup saudara. Di dalam nama Yesus, lepaskan saudara dari semua roh yang membelenggu kehidupan saudara. Kita lihat Bapak, rajin ibadah seperti sebenarnya roh antikristus sedang mengintai dia, sedang berjuang membelenggu dia, hingga nanti dia akan ditandai 666 pada dahi dan pada tangan kanannya. Antikristus sebenarnya sedang mencap, sedang menandai mereka.
Tapi walaupun mereka rajin ibadah, tapi tetap kondisi mereka hidup dalam kekhawatiran. Nah, perempuan sering saudaraku digambarkan sebagai gereja Tuhan. Nah, apa sikap kita terhadap semuanya ini? Pesan saya, tolak cap 666 pada dahi dan pada tangan. Dimulai dari jangan hidup dalam kekhawatiran. Dimulai dari jangan hidup dalam kekhawatiran. Cara kita menolak cap antikristus, ya, cara kita menolak cap antikristus mulai dari sekarang, terima firman, isi pikiran kita dengan firman, kerjakan firman. Sehingga firman itu melekat di dahi kita. Dan kerjakan firman. Sehingga firman yang melekat di sini, kita kerjakan firman itu dengan tangan kita. Supaya saudara, firman Tuhan itu menjadi tanda pada tangan kita. Ketika kita mengerjakannya berarti firman menjadi tanda pada tangan kita. Ketika kita merenungkan firman berarti menjadi tanda pada dahi kita. Maka jangan pernah sangkal firman. Di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 13 dan 16. Keluaran 13 ayat 13 dan 16. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah seekor domba. Kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu, lelaki, haruslah kau tebus. Ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu. Dan anak keledai yang lahir lebih dulu, ya, lahir lebih dulu itu harus ditebus dengan seekor domba. Tetapi kalau anak keledai yang lahir lebih dulu itu tidak ditebus, maka Alkitab berkata lebih baik patahkan leher. Dipatahkan leher. Artinya apa Bapak Ibu? Anak keledai yang tidak ditebus, itu hanya menjadi sia-sia dia nongol di bumi ini. Itu hanya sia-sia dia lahir di bumi ini. Tetapi bagaimana supaya hidupnya jangan menjadi sia-sia? Bagaimana supaya hidupnya jangan menjadi konyol, lahir, muncul, nongol di dunia ini? Caranya dia harus ditebus. Dia harus ditembus dengan seekor domba. Itu harus menjadi tanda pada tanganmu. Harus menjadi lambang pada dahimu. Sebab dengan kekuatan kita akan memberikan persembahan kita di tempat kita masing-masing. Kita akan menyembah Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah ini dari tempat ini. Kami pun saudaraku, dari tempat ini kami tutup pemberitaan firman Tuhan dan kita masuk di tempat kita dalam penyembahan. Di tempat kita masing-masing. Sampai berjumpa dalam renungan pagi besok pagi. Jam 8 pagi. Nantikan renungan firman, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati, berkati, berkati mereka. Setiap mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, hiburkan, kuatkan, teguhkan iman pendirian mereka. Tidak gentar terhadap penderitaan yang sementara waktu, aniaya yang sementara waktu, dan berbagai intimidasi yang sementara waktu, ya, berbagai macam ancaman yang sementara waktu. Kuatkan, teguhkan mereka. Kuatkan, teguhkan mereka. Di dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan menjamah setiap mereka. Menjamah setiap mereka. Menjamah setiap mereka di dalam nama Yesus. Yang lemah tiba-tiba jadi kuat oleh roh Tuhan. Dalam nama Yesus, kuat oleh roh Tuhan. Kuat oleh roh Tuhan. Kuat oleh roh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Dan
pada malam hari ini, segala keadaan, segala situasi, di dalam nama Yesus dipulihkan, mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan, baik di rumah, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, di dalam ekonomi, mengalami pemulihan dan di dalam segala bidang dalam kehidupan anak-anak Tuhan mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Turunlah kiranya kasih karunia dari tahta Allah Bapa di sorga, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus itu tinggal menyertai saudara mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya kepadanya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu ikuti renungan pagi jam 8 pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.